Bayangkan, dalam satu tubuh yang kau bawa setiap hari, dalam daging, napas, pikiran, dan diam, ada dua kehidupan yang berjalan berdampingan. Dua dunia yang tak pernah benar-benar bersentuhan, tapi saling mempengaruhi tanpa henti. Yang satu melihat dunia sebagaimana adanya, padat, riuh, penuh batas. Yang lain melihat apa yang tak terlihat, isyarat halus, bisikan nurani, gerak tak kasat mata tempat rahasia hidup bersembunyi. Banyak orang menjalani hidup hanya dengan satu sisi, kehidupan yang terpejam. Mereka bangun, bekerja, lelah, tidur, seperti mengikuti jalur yang sudah digariskan oleh kebiasaan. Namun ada sebagian kecil manusia, amat kecil, yang hidup dengan mata batin yang terjaga. Mereka berjalan dengan dua kesadaran sekaligus. Satu untuk dunia yang tampak, dan satu lagi untuk dunia yang tak pernah terpetakan oleh peta atau logika biasa. Dalam video ini, kita akan masuk ke wilayah yang jarang dibahas. Sebuah pengetahuan tua yang hidup di antara hikmah para sufi, petuah para pendeta bijak timur, dan renungan para penjelajah batin kuno. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dua kehidupan dalam satu tubuh manusia. Kehidupan yang memakai mata kepala dan kehidupan yang memakai mata batin. Bagaimana keduanya bekerja, bertumbuh, saling tarik-menarik, bahkan saling menuntun. Kita akan melihat bagaimana para penjaga hikmah zaman lampau memaknai kesadaran ganda ini. Mengapa manusia membutuhkan keduanya, dan mengapa sebagian orang kehilangan salah satunya. Kita juga akan menyingkap alasan mengapa konsep ini kerap disembunyikan, disalahpahami, atau dianggap tabu oleh sebagian kalangan. Namun perjalanan kita tidak berhenti pada pemahaman. Dalam video ini, kita juga akan menyelam lebih dalam bagaimana mengenali tanda-tanda bahwa diri kita sebenarnya memiliki dua kehidupan itu. Bagaimana memelihara mata batin agar tetap terang tanpa melampaui batas keyakinan. Dan bagaimana hidup dengan kesadaran ganda dapat mengubah cara kita membaca dunia, menghadapi takdir, dan memahami keheningan di dalam diri. Ini bukan sekadar konsep mistis. Ini adalah cermin, tempat kau melihat dirimu yang selama ini tersembunyi. Sejak manusia pertama kali memandang langit malam dan bertanya siapa dirinya, para penjaga hikmah telah mencatat sesuatu yang aneh tentang kesadaran manusia, bahwa ia tidak berdiri sendiri. Ia berlapis, berjenjang, dan bergerak seperti dua arus yang mengalir dalam satu sungai. Banyak peradaban kuno yang menyadari hal ini jauh sebelum istilah psikologi dan spiritualitas dikenal seperti sekarang. Di Mesir kuno, para ahli kebatinan menyebut konsep ini sebagai ka dan ba, dua aspek kesadaran yang hidup dalam satu raga. Ka adalah kesadaran fisik yang terikat pada tubuh dan kebutuhan dunia. Sementara ba digambarkan seperti burung yang bisa terbang meninggalkan jasad, melintasi alam mimpi, bisikan intuisi, dan wilayah halus yang tak disentuh panca indera. Mereka percaya manusia yang hanya hidup dengan ka akan merasa berat, tersesat, atau hampa. Namun manusia yang bangun dengan bayang hidup akan berjalan dengan cahaya di dalam langkahnya. Di Nusantara sendiri, ajaran tua dari para pinisepuh Jawa sering menggambarkan hal yang serupa melalui istilah raga dan sukma. Raga adalah kehidupan yang terlihat, sementara sukma adalah kehidupan dalam diam, yang tajam, peka, dan selalu berbisik tentang arah yang benar. Para leluhur tak pernah memisahkan keduanya. Mereka percaya manusia menjadi utuh ketika dua kehidupan ini selaras, bukan saling menekan atau saling meniadakan. Dalam hikmah para sufi, konsep ini muncul dalam bentuk basirah, penglihatan batin.
Mereka tidak pernah menafikan dunia nyata, tetapi mereka memahami bahwa di bawah lapisan-lapisan peristiwa ada makna yang tak tertulis. Mereka percaya bahwa manusia yang hidup hanya dengan mata kepala akan melihat dunia sebagai sekumpulan kejadian buru-buru. Tetapi manusia yang hidup dengan basirah akan melihat keteraturan, isyarat Tuhan, arah yang lebih lembut namun lebih tepat. Meski tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikutinya, para sufi menyimpan ajaran ini sebagai warisan batin yang harus dipelihara dalam keheningan. Menariknya, hampir semua tradisi kuno memiliki satu ciri yang sama. Mereka menyembunyikan pengetahuan ini dari keramaian. Bukan karena sifatnya berbahaya, tetapi karena sifatnya mudah disalahpahami. Kehidupan ganda dalam diri manusia, kesadaran yang terjaga, dan kesadaran yang tertidur, bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Jika salah dimaknai, ia bisa berubah menjadi khayalan, kesombongan batin, atau jalan yang melampaui batas. Sebagian teks kuno bahkan memperingatkan bahwa mata batin tidak boleh dipaksa terbuka. Ia hanya akan hidup ketika seseorang berjalan di jalur hidup yang jujur, tenang, dan bersih dari ambisi berlebihan. Para penjaga hikmah percaya bahwa kesadaran batin bukan hadiah untuk manusia yang ingin terlihat lebih kuat, tetapi untuk mereka yang ingin lebih jernih dalam membaca dirinya sendiri. Kini, di era modern, banyak orang hidup dengan kehidupan yang terpejam. Mereka bergerak cepat, mengejar banyak hal, namun jarang berhenti untuk bertanya, siapa yang sedang menggerakkan langkahku? Padahal, manusia sejak zaman kuno telah diberi petunjuk bahwa ada dua kehidupan dalam dirinya, satu yang bergerak dan satu yang mengamati, satu yang sibuk dan satu yang diam, satu yang melihat dunia luar dan satu yang melihat dunia di dalam. Dan pada titik inilah kita mulai memahami, yang terjaga dan yang terpejam bukanlah musuh. Mereka adalah dua sisi dari satu diri yang sedang menunggu untuk disatukan kembali. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan. Manusia tidak hanya hidup dalam dua kehidupan. Ia juga memiliki dua diri yang saling berdesakan dalam satu tubuh. Dan dari sinilah ketidakseimbangan, kebingungan, bahkan kesalahan langkah sering bermula. Di satu sisi ada diri terpejam, diri yang lahir dari kebiasaan, ketakutan, keinginan duniawi, dan dorongan otomatis. Ia hidup dari respon cepat, terbentuk dari pengalaman masa lalu, dan seringkali bertindak tanpa disadari. Diri inilah yang membuat manusia marah tanpa sebab, gelisah tanpa alasan, atau tersesat dalam rutinitas yang terus berulang. Diri ini seperti tubuh yang berjalan tanpa lampu di kegelapan. Ia bergerak, tetapi tidak melihat. Di sisi lainnya, ada diri melek batin, diri yang lahir dari keheningan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak mengejar pujian, tetapi ia peka, halus, dan jernih. Diri ini tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa sesuatu terjadi. Ia membaca tanda di balik peristiwa, mendengar petunjuk di balik kegagalan, dan merasakan arah bahkan sebelum jalan terbuka. Diri inilah yang sering kita sebut sebagai intuisi, firasat, atau cahaya dalam hati. Masalahnya, kedua diri ini tidak memulai hidup dengan kekuatan yang sama. Diri terpejam tumbuh sejak kecil. Ia menyerap semua pengalaman dunia, suara orang tua, tekanan lingkungan, ketakutan, trauma, kebiasaan buruk, ambisi, dan ribuan bisikan halus yang membentuk siapa kita di luar. Sedangkan diri melek batin muncul hanya ketika manusia mulai hadir di dalam dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa hidupnya berat meski tak ada beban nyata. Mereka menjalani hidup hanya dengan satu diri yang terpejam.
Itulah yang membuat manusia mengikuti arus tanpa sadar, merasa terbelenggu oleh hal-hal yang tidak mereka mengerti, atau tenggelam dalam kerumitan yang dibuat oleh diri mereka sendiri. Namun sesuatu yang menarik terjadi ketika seseorang mulai terbangun. Ia mulai menyadari bahwa pikirannya bukan dirinya. Ia mulai melihat bahwa amarah hanyalah tamu, bukan tuan. Ia mulai merasakan bahwa ada suara yang lebih lembut, lebih jernih, dan lebih tenang di dalam dirinya. Suara itu adalah diri melek batin, dan ia tidak lahir secara tiba-tiba. Ia muncul ketika seseorang mulai berhenti sejenak, mengendalikan diri, menyucikan niat, dan menata ulang arah hidupnya. Dalam ajaran hikmah, proses ini disebut tata batin atau pembersihan diri, bukan ritual atau tindakan mistis. Lebih mirip perjalanan menata kembali ruangan dalam diri yang selama ini penuh dengan debu pikiran. Untuk memahami bagaimana kedua diri ini bekerja, bayangkan tubuhmu seperti rumah yang memiliki dua jendela. Jendela pertama menghadap dunia luar, bising, terang, penuh gerakan. Inilah jendela yang digunakan oleh diri terpejam. Setiap hari ia membuka jendela ini dan membiarkan semua suara masuk tanpa filter. Jendela kedua menghadap langit malam, tenang, luas, penuh tanda. Jendela ini digunakan oleh diri melek batin. Namun kebanyakan manusia menutup jendela ini rapat-rapat, sehingga mereka kehilangan cahaya lembut yang seharusnya menuntun langkah mereka. Ketika kedua jendela ini dibuka bersamaan, barulah manusia dapat melihat dunia dengan utuh. Ia tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga memahami di mana posisi dirinya. Ia tidak hanya mendengar suara luar, tetapi juga suara batin yang memberi arah. Ia tidak hanya bereaksi, tetapi merasakan makna. Dalam istilah para penjaga hikmah, manusia yang hidup dengan dua diri ini disebut yang berjalan dengan dua cahaya, cahaya akal dan cahaya batin. Ia tidak meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia pada tempatnya. Ia tidak meninggalkan keyakinan, tetapi memahami bahwa keyakinan justru mengajarkannya untuk hidup dengan lebih jernih. Namun perjalanan ini belum selesai. Di balik dua diri, ada lapisan yang lebih dalam, lapisan yang jarang tersentuh, karena sifatnya lebih sunyi dan lebih rahasia. Lapisan ini akan kita ungkap dalam bagian berikutnya. Jika dua diri dalam satu tubuh adalah permukaan dari misteri manusia, maka ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang disadari. Sebuah ruang sunyi di antara keduanya. Tempat di mana keputusan, pemahaman, dan nasib manusia diam-diam diarahkan. Para penjaga hikmah menyebutnya sebagai pusat kesadaran tertinggi, bukan jiwa, bukan pikiran, bukan hati, tetapi sesuatu yang lebih halus, lebih kuno, dan lebih dekat pada asal mula. Untuk memahami ruang sunyi ini, kita perlu kembali pada konsep dua kehidupan, yang melek batin dan yang terpejam. Banyak orang mengira keduanya saling bertentangan, seolah manusia harus memilih salah satunya. Tetapi kebenarannya lebih rumit dan lebih indah dari itu. Kedua kehidupan ini ibarat dua nada dalam satu lagu. Ketika selaras, manusia menjadi makhluk yang utuh. Namun ketika salah satunya lebih dominan, hidup manusia terasa timpang. Yang menarik adalah, kedua kehidupan ini bukan dua entitas yang terpisah, melainkan dua lapisan yang menutupi pusat kesadaran. Diri terpejam menutupi pusat itu dengan kebisingan dunia. Diri melek batin menutupi pusat itu dengan cahaya pengamatan. Namun di balik keduanya, pusat itu tetap ada, tetap tenang, tetap memanggil manusia untuk kembali. Ruang sunyi ini bukan tempat mistis seperti yang dibayangkan sebagian orang. Ia jauh lebih sederhana. Namun justru karena kesederhanaannya, manusia sulit menemukannya. Ia adalah keadaan di mana diri tidak terseret oleh pikiran, tidak terperangkap oleh emosi, dan tidak dikuasai oleh keinginan.
sebuah keadaan jernih di mana manusia dapat melihat dirinya apa adanya. Para sufi menyebutnya sebagai keheningan hati. Para yogi kuno menyebutnya Chidakasha, langit kesadaran. Para leluhur Jawa menyebutnya suwung, kekosongan yang hidup. Tapi maknanya tetap satu, ruang tempat manusia menemukan arah tanpa harus mencarinya. Di bagian ini, kita mulai memasuki wilayah yang lebih halus. Karena untuk memahami dua kehidupan dalam satu tubuh, kita harus menyadari satu hal penting. Yang melek batin bukan tujuan akhir, dan yang terpejam bukan musuh. Keduanya hanyalah pintu menuju ruang sunyi itu. Tanpa keduanya, manusia tidak mungkin mengenali dirinya. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami. Banyak orang ingin membuka mata batin, tetapi mereka lupa menata diri terpejam. Akibatnya, bukan pencerahan yang muncul, melainkan ilusi. Mereka melihat tanda yang bukan tanda. Mereka menafsirkan perasaan sebagai pesan. Mereka mendengar gema pikirannya sendiri, lalu menyangka itu bisikan ilahi. Inilah alasan mengapa tradisi kuno sangat berhati-hati. Bukan karena pengetahuan ini berbahaya, tetapi karena manusialah yang mudah tertipu oleh bayangan dirinya sendiri. Diri terpejam memiliki satu kelemahan. Ia sangat pandai meniru suara diri melek batin. Ia bisa membungkus ambisi dengan nama intuisi. Ia bisa menutupi kesombongan dengan nama pencerahan. Jika manusia tidak berhati-hati, ia akan berjalan bukan dengan cahaya, tetapi dengan bayangan yang disangkanya cahaya. Sementara itu, diri melek batin memiliki sifat lain. Ia tidak pernah memaksa. Ia halus, lembut, dan hanya muncul ketika manusia sudah tenang. Ia tidak bisa didorong, tidak bisa dipaksa terbuka, dan tidak bisa dijadikan alat untuk tujuan duniawi. Ia akan menutup diri ketika seorang manusia berjalan dengan niat yang keliru. Dan pada akhirnya, keduanya, diri terpejam dan diri melek batin, akan mengantar manusia pada satu titik, kembali ke ruang sunyi itu, ke kesadaran tertinggi yang tidak pernah tidur. Kesadaran yang tidak terbagi dua. Kesadaran yang menjadi jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Di ruang sunyi inilah, manusia mulai memahami siapa dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang dirasakan. Bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi dari mana niat itu lahir. Ia mulai berjalan bukan dengan nafsu, bukan dengan prasangka, tetapi dengan kejernihan. Dan ketika manusia telah mengenali pusat ini, barulah ia memahami bagaimana dua kehidupan itu seharusnya bekerja. Satu untuk berjalan, satu untuk melihat. Satu untuk merasakan dunia, satu untuk merasakan arah. Satu untuk menjalani hidup, satu untuk memaknai hidup. Kini kita telah sampai pada ambang pintu bagian yang paling penting. Bagaimana dua kehidupan ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.